Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita lanjutkan materi bab keempat, yaitu bab pemuaian. Nah, untuk proses pemuaian anak-anak, semisalkan di sini ditampilkan sebuah batang logam yang awal mulanya memiliki panjang yaitu L0 atau LO. Nah, L0 ini kemudian saat batangnya dipanaskan, maka batang itu akan bertambah panjang. Jadi di sini awal panjang, putus-putus garis pertama, kemudian setelah dipanaskan, maka bertambah panjang, mendekati di putus-putus garis kedua. Nah, panjang setelah dipanaskan itu kita bisa menyebutnya sebagai LT atau panjang setelah dipanaskan. Nah, dari panjang awal dan kemudian setelah dipanaskan bertambah panjang, tambahan panjang ini namanya adalah segitiga L. Menyebutnya segitiga itu membacanya adalah delta. Jadi delta L atau pertambahan panjang. Bisa disimpulkan anak-anak bahwa pemuaian itu adalah bertambahnya suatu ukuran benda diakibatkan adanya kenaikan suhu zat. Jadi ketika kalian memanaskan suatu benda, maka suhu benda itu akan meningkat. Nah, meningkatnya suhu itu menyebabkan ukuran benda itu bertambah. Jadi bisa dibilang pemuaian bertambahnya suatu ukuran karena adanya kenaikan suhu. Untuk proses pemuaian itu ada pada zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, itu adalah 3 wujud zat yang sudah pernah kalian pelajari. Nah, yang pertama kita bahas adalah proses pemuaian zat padat. Zat padat itu contohnya yaitu pemanasan pada batang logam. Nah, ketika batang logam itu dipanaskan, maka batang logamnya akan bertambah panjang. Kenapa bisa bertambah panjang anak-anak? Dikarenakan partikel-partikel zat itu bergerak. Jadi kalau di zat padat itu kemarin sudah dipelajari di bab 3, susunannya itu rapat. Rapat, kemudian karena panas partikelnya zat itu bergerak. Nah, gerakan partikel itu ketika dipanaskan semakin cepat. Jadi bisa dibayangkan seperti orang kepanasan. Jadi gerakan partikel itu diibaratkan seperti orang kepanasan, kemudian karena kepanasan mereka bergeraknya semakin cepat. Nah, semakin cepat, maka mereka akan saling bertumbukan atau menumbuk partikel lainnya. Nah, ketika sudah bergerak semakin cepat, bertumbukan, maka jarak antar partikelnya yang awalnya itu rapat menjadi renggang. Sehingga zat padat itu akan bertambah panjang. Nah, alat untuk percobaan itu dinamakan Musrenberg. Nah, ini adalah gambar alatnya. Nanti akan ditampilkan videonya. Nah, batang aluminium, tembaga, besi pada alat tersebut akan memuai ketika dipanaskan. Nah, batangnya itu yang 3 ini. Nanti kelihatan memuai dan tidaknya dilihat dari jarumnya. Nah, ini kan ada 3 jarum. Nanti ketika dipanaskan, memanaskannya apinya dari bawah, itu gerakan jarumnya itu akan naik. Jadi karena bertambah panjang, dia akan bergerak naik. Kemudian pemuaian selanjutnya yaitu pada zat cair. Zat cair itu sangat mudah ditemui di sekitar kita. Misalkan kalian melihat ibu memasak air. Nah, ketika air itu mendidih, nanti airnya akan tumpah. Nah, muai volume pada zat cair itu bergantung pada koefisien muai volume. Jadi gampangannya, misalkan air itu suhu awalnya gambar di sini 70 derajat. Dipanaskan, kemudian menjadi 140 derajat. Dipanaskan lagi 180 hingga airnya itu tumpah. Nah, itu adalah pemuaian pada zat cair. Nah, pemuaian itu bisa terlihat ketika
tinggi permukaan air semakin naik. Jadi kan awal tadi permukaannya hanya 70 derajat, itu hanya seperti ini tingginya. Kemudian ketika 140 airnya itu semakin naik. Hingga akhirnya 180 airnya itu tumpah. Nah, tinggi permukaan yang semakin naik itu maka disebut sebagai bukti pemuaian pada zat cair. Nah, yang kemudian adalah pada pemuaian gas. Pemuaian gas itu terjadi jika gas mendapatkan kalor. Kalor itu adalah panas. Jadi, contohnya ada pada balon yang terkena sinar matahari. Nah, ketika kalian punya balon yang kalian letakkan di bawah sinar matahari, gas atau udara di dalam balon itu akan memuai, sehingga balon itu akan meledak. Nah, termasuk pada contoh lain yaitu pada sepeda. Nah, ban sepeda kalian itu sebaiknya diparkir tidak di bawah sinar matahari langsung. Mengapa? Karena di dalam ban itu terdapat gas atau udara. Ketika terkena sinar, nanti gas akan memuai. Jadi bisa memungkinkan ban sepeda kalian itu meledak. Jadi sebaiknya memarkir sepedanya tidak di bawah sinar matahari. Nah, bisa juga ditunjukkan dengan percobaan seperti ini. Coba dilihat. Di sini ada gambar balon. Balonnya diletakkan di ujung mulut botol. Ada dua ya anak-anak. Yang pertama menggunakan air dingin. Yang kedua menggunakan air panas. Jadi, tolong dipahami bahwa pemuaian itu tidak hanya dipanaskan, tetapi bisa juga didinginkan. Jika dipanaskan, itu nanti mengakibatkan gas di dalam balon akan memuai sehingga balonnya bisa berdiri. Tetapi ketika diletakkan botolnya di air dingin, maka balonnya itu akan menyusut. Nah, ini berarti namanya penyusutan. Yang dipanaskan itu adalah pemuaian. Jadi balonnya lembek dan tidak bisa berdiri. Nah, yang berikutnya adalah rumus pemuaian. Untuk rumus pemuaian itu, ini hanya dikenalkan. Jadi yang pertama, pemuaian itu pada zat padat bisa dalam pemuaian panjang, luas, dan volume. Kalau pemuaian panjang itu simbolnya adalah L, pemuaian luas itu simbolnya adalah A, dan pemuaian volume simbolnya adalah V. Nah, semisalkan dicari. Nah, ini segitiga tadi membacanya adalah delta. Berarti delta L atau pertambahan atau perubahan panjang itu dicari dengan rumus L0. L0 itu berarti panjang awal dikali alfa. Nah, ini alfa membacanya dikali delta T atau perubahan suhu. Nah, itu untuk yang pertambahan panjang atau perubahan panjang. Bila dicari L-nya atau panjang akhir, berarti menggunakan rumus panjang awal, buka kurung, 1 ditambah alfa dikali. Ini kali ya, kalau tidak ada tanda, itu berarti dikali. Dikali delta T. Nah, semua rumus ini ketika untuk panjang, untuk luas, untuk volume itu hanya berubah simbolnya. Tadi kan untuk panjang itu L, berarti ketika kalian mencari luas, bisa diganti huruf L-nya dengan A. Berarti delta A atau perubahan luas, rumusnya adalah luas awal atau A0 dikali beta. B itu membacanya adalah beta. Lalu dikali delta T. Nah, yang bawah sama. Nah, yang ini salah mengetik ya, harusnya beta. Nah, untuk yang volume itu sama, tapi hanya diganti simbolnya, yaitu delta V. Jadi, delta V atau perubahan volume sama dengan volume awal atau F0 dikali, ini salah mengetikannya, harusnya gamma. Gamma itu seperti huruf Z. Jadi, dikali delta T. Nah, untuk rumus ini tidak akan diberi soal menghitung. Jadi, yang penting kalian tahu rumusnya apa, tetapi untuk pemuaian tidak ada soal menghitung.
Ini hanya sekedar untuk kalian tahu saja. Nah, yang berikutnya adalah prinsip pemuaian. Prinsip pemuaian dalam teknologi. Yang pertama, yaitu kabel listrik dan telepon kadang-kadang terlihat melengkung atau kadang-kadang terlihat lurus. Ketika di siang hari, mungkin kalian melihat bahwa kabel listrik itu melengkung. Nah, kenapa melengkung? Karena pada siang hari itu panas. Kalau panas berarti akan memuai. Ketika terjadi pemuaian, tadi bertambah panjang. Makanya pada siang hari, kabelnya itu bertambah panjang sehingga terlihat melengkung. Kalau pada malam hari, kan suasana itu dingin. Nah, ketika dingin berarti mengalami penyusutan. Kalau penyusutan itu berarti kabelnya itu memendek. Nah, makanya terlihat lurus kalau pada malam hari. Jadi, kalau nanti ditemukan di soal, siang hari atau pada siang hari kabel listrik dipasang kencang. Nah, harus dipasang kencang. Karena apa? Karena saat siang hari kabel listrik itu memuai atau bertambah panjang. Jadi kalau dipasang kencang ketika panas, nanti kan akan mengendur. Nah, tapi kalau pada malam hari, itu kabel listriknya dipasang sebaliknya, dipasang kendor. Kenapa dipasang kendor? Karena kalau pada malam hari itu kan penyusutan. Makanya dipasang kendor dulu pada awal. Nah, nanti menyusut itu kan memendek. Berarti dia tidak akan putus. Jadi, kalau awalnya kalian memasang pada malam hari itu lurus, nanti terus mengalami penyusutan, maka kan kabelnya akan memendek atau menyusut. Jadi sudah kencang, dipasang sudah kencang, kemudian mengalami penyusutan. Nah, itu kan nanti kabelnya akan terlalu. Nah, untuk tadi malam hari, ketika kalian pada awalnya sudah memasang kabel itu sudah kencang, lalu suasana malam itu dingin, nanti kan akan kabelnya bertambah menyusut atau memendek. Jadi, keadaan kabelnya semakin tegang. Nah, makanya pada malam hari itu posisi awalnya kalian memasang kabel dalam bentuk kendor, tetapi pada siang hari kalian memasangnya ke dalam bentuk yang dipasang dalam keadaan kencang. Berikutnya adalah prinsip pemuaian yang pertama, yaitu pemasangan kaca jendela diberi celah pada kusennya atau sambungan rel kereta api ya, diberi celah. Dan dua lintasan jalan beton pada jembatan disambung dengan batang-batang baja yang diberi celah. Jadi intinya diberi celah baik pada kaca jendela, rel kereta api maupun di sambungan sambungan di jembatan. Nah, seperti di gambar ini, di rel kereta api itu diberi celah anak-anak. Kenapa? Karena ketika tidak diberi celah pada siang hari atau kondisi panas, rel itu akan memanjang. Karena panas berarti dia memuai. Memuai berarti bertambah panjang. Kalau tidak diberi celah, maka nanti antar rel itu akan bertumbuk, kemudian tidak ada ruang dan membuat rel itu menjadi bengkok seperti gambar di sebelah kiri. Nah, diberi celah untuk apa intinya? Memberi ruang muai supaya rel tidak bengkok dan kaca jendela tidak pecah. Nah, yang kemudian prinsip berikutnya ada di diameter ban besi. Dibuat lebih kecil dibandingkan diameter roda besi. Nah, dibuat lebih kecil ini untuk memberi ruang muai. Nah, berikutnya adalah mengeling plat logam. Mengeling plat logam itu yaitu adalah dua keping logam yang berbeda angka muainya dikeling menjadi satu. Saat bimetal itu dipanaskan, maka akan membengkok ke arah muai yang lebih kecil. Tetapi ketika didinginkan, nanti akan ke arah muai yang lebih besar. Gambarnya seperti berikut. Kita langsung ke contoh soalnya. Contoh soalnya, di sini misalkan ada tabel besi dengan muainya 12, tembaga dengan 17,
0,0017, perak dengan 0,00020, dan yang terakhir aluminium. Pertanyaannya, jika logam-logam tersebut dijadikan bimetal, kemudian dipanaskan. Nah, jika dipanaskan, berarti dia akan memuai atau membengkok ke arah muai yang lebih kecil. Jadi diingat-ingat, jika dipanaskan berarti ke arah muai yang kecil. Nah, gambar pertama yang pilihan A, coba dilihat, ada aluminium. Kemudian aluminium itu tadi kan koefisien muai panjangnya 24. Kita ambil angka belakangnya saja. Berarti dia 24, besi itu 12. Nah, kalau dipanaskan antara 24 dan 12 itu yang paling kecil siapa? Berarti 12. 12 lebih kecil. Berarti harusnya dia membeloknya ke arah besi. Harusnya melengkungnya seperti gambar biru ini. Jadi gambar ini terbalik, maka pilihan A itu adalah salah. Kemudian yang B. Yang B ada perak. Perak itu 20, tembaga itu 17. Nah, 17 dan 20 yang kecil adalah 17. Makanya ketika dipanaskan dia akan membengkok yang kecil. Yang kecil tadi adalah 17. Berarti dia akan membelok ke arah tembaga. Benar kan gambarnya untuk yang B? Ya, berarti jawabannya adalah yang B. Untuk yang C, itu aluminium 24, tembaga 17. Nah, harusnya dia membengkok ke arah atau melengkung ke arah yang 17. Jadi gambarnya harusnya seperti yang gambar biru. Nah, D ya salah. Yang berikutnya yang D. Yang D itu besi. Besi 12, perak itu 20. Nah, yang kecil adalah yang 12, berarti harusnya membengkok ke arah 12. Jadi gambar yang D itu yang benar adalah seperti yang gambar biru ini. Cukup sekian dulu untuk materi hari ini. Mohon maaf bila banyak salahnya. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.